Halo teman-teman, kembali lagi di Indo Moto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, jadwal tes pramusim MotoGP 2021 bergulir mulai akhir pekan ini. Yang kedua, Valentino Rossi tak pernah sangka bakal bersaing dengan murid dan adiknya di MotoGP. Ketiga, MotoGP rindu aksi Marc Marquez. Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Jadwal tes pramusim MotoGP 2021 bergulir mulai akhir pekan ini. Tes pramusim MotoGP 2021 bakal mulai digelar pada akhir pekan ini. Berlangsung 5 hari di Qatar, Valentino Rossi dan pembalap-pembalap lainnya siap ambil bagian untuk menguji coba kendaraan baru mereka. Tes pramusim MotoGP 2021 rencananya akan digelar di sirkuit Losail Qatar selama 5 hari. Uji coba resmi yang digelar MotoGP itu akan mulai berlangsung pada Sabtu 6 Maret 2021. Kemudian tes akan berlanjut pada 7, 10, 11, dan 12 Maret 2021. Durasi pengujian di Qatar ini sendiri memang berlangsung lebih panjang dari tes pramusim MotoGP biasanya. Hal ini terjadi sebagai imbas dari pembatalan tes pramusim MotoGP 2021 di Malaysia. Dengan begitu, hanya ada satu pengujian di tes pramusim MotoGP 2021. Sebelum memasuki tes pramusim MotoGP 2021 sendiri, akan ada shakedown test yang digelar pada Jumat 5 Maret 2021. Tes tersebut juga berlangsung di Qatar, tetapi hanya diikuti oleh tes rider atau pembalap penguji dan juga pembalap debutan. Dengan begitu, 2 pendatang baru di MotoGP 2021, Luca Marini dan Enea Bastianini akan beraksi di atas motor balap barunya sejak esok hari. Tes pramusim sendiri akan berlangsung mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Tes ini akan menjadi sangat penting bagi para pembalap untuk mendapatkan bekal ciamik sebelum menyongsong balapan sesungguhnya di MotoGP 2021. Tetapi dalam tes pramusim MotoGP 2021, sosok pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, dipastikan takkan ambil bagian. Dia absen karena masih fokus menjalani pemulihan pada cedera lengan kanannya. Belum diketahui pasti kapan Marc Marquez bakal kembali menunggangi motor balapnya. Tetapi yang pasti dia akan berjuang keras untuk bisa segera beraksi lagi di pentas MotoGP 2021 setelah absen di 13 laga balapan musim lalu. Valentino Rossi tak pernah sangka bakal bersaing dengan murid dan adiknya di MotoGP. Valentino Rossi mengaku tak pernah menyangka bahwa dirinya akan dihadapkan dengan persaingan bersama murid hingga adiknya di pentas MotoGP. Semua kondisi ini diakui di luar ekspektasinya saat membangun Akademi Balap VR46. Sejumlah murid jebolan Akademi VR46 memang telah berhasil mentas di ajang MotoGP. Franco Morbidelli jadi nama pertama yang melakukan hal tersebut. Dia menjalani debut di MotoGP pada 2018 usai menjuarai Moto2. Setelah itu giliran Francesco Bagnaia yang debut di kelas MotoGP pada 2019. Dia direkrut tim satelit Ducati untuk mentas di kelas Premier setelah merebut gelar juara dunia di kelas Moto2 juga. Musim ini giliran adik sekaligus jebolan Akademi Balap Rossi yakni Luca Marini yang debut di MotoGP. Melihat kenyataan bahwa dirinya akan bersaing dengan banyak murid dan juga adiknya di MotoGP, Rossi mengaku tak pernah menyangkanya. Rossi tak pernah menduga bahwa Akademi Balapnya bisa sukses menelurkan pembalap-pembalap hebat yang kemudian berkompetisi di MotoGP. Tetapi dia mengakui bahwa para pembalapnya memang pantas mendapatkan hal tersebut karena memang memiliki bakat gemilang. Ya, cerita tentang akademi ini sedikit di luar kendali. Ketika kami mulai, saya tak berpikir saya akan balapan dengan Franco, Pecco, dan saudara saya, ujar Rossi sebagaimana dikutip dari Speedweek, Kamis 4 Maret 2021. Tapi mereka sangat bagus dan kami melakukan pekerjaan dengan baik. Begitulah situasi ini terjadi. Lanjutnya,
Ini akan menjadi sangat spesial dengan Franco Morbidelli khususnya karena kami adalah rekan satu tim. Tak ada yang akan mengharapkan itu, baik dia maupun saya. Kami adalah susunan pembalap yang luar biasa dan saya sangat senang berada satu tim dengannya, jelas Rossi. Rossi sendiri akan melanjutkan karir panjangnya di MotoGP ke tahun ini. Dia akan membela tim satelit Yamaha yakni Petronas Yamaha SRT pada musim ini. MotoGP rindu aksi Marc Marquez. Mantan pembalap Superbike Neil Hassan merindukan aksi Marc Marquez di MotoGP. Menurut Hassan, Marc Marquez adalah pembalap tercepat di kejuaraan. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez masih berjuang untuk pulih dari cedera patah lengan kanannya. Marc Marquez menderita cedera itu setelah kecelakaan parah di balapan perdana musim lalu MotoGP Spanyol 2020. Setelah menjalani 2 operasi, Marquez awalnya diprediksi kembali pada balapan pamungkas musim lalu MotoGP Portugal 2020. Akan tetapi The Baby Alien memilih absen agar bisa tampil 100% di MotoGP 2021. Namun, operasi ketiga justru harus dijalani Marc Marquez demi mempercepat proses pemulihannya. Operasi itu dilakukan di Rumah Sakit Rubel Internasional Madrid, Spanyol, Jumat 4 Desember 2020. Marc Marquez menerima pelat baru untuk menggantikan yang lama. Selain itu ada pencangkokan tulang Krista Ilaika untuk mempercepat pertumbuhan tulang Marquez yang patah. Beberapa pihak menilai absennya Marc Marquez bagus untuk kejuaraan musim depan. Pendapat itu muncul setelah setiap balapan di MotoGP 2020 menjadi lebih kompetitif karena ketidakhadiran Marc Marquez. Namun Hassan tak setuju dengan pendapat tersebut. Mantan pembalap Superbike itu justru rindu melihat berbagai aksi Marquez untuk mengalahkan setiap lawannya dalam balapan. Saya hanya berpikir bahwa kejuaraan tak akan sama tampaknya. Saya tahu gagasan umumnya adalah bahwa kian menarik kalau dia tak balapan karena ada lebih besar peluang untuk pembalap lain menang, kata Hassan mengutip dari GP1 Kamis 4 Maret 2021. Namun saya selalu menikmati melihat pembalap tercepat di dunia dan apa yang bisa dilakukan Marquez. Selalu menikmati melihat pembalap tercepat di dunia dan apa yang bisa dilakukan Marquez untuk mengalahkan mereka, tuturnya. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.